Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 5 akan membahas mengenai materi konsep penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan dalam istilah KUHP atau KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan memiliki arti serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan ini adalah hal atau cara yang dapat disebut dengan tindakan mendahului penyidikan. Dalam hal ini, penyelidikan ini adalah tahap pertama dalam 7 tahap hukum acara pidana yang memiliki arti mencari kebenaran. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang penyidikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki definisi tersendiri tentang penyidikan, yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengetahuan juga pengertian tentang penyidikan sangat perlu untuk dinyatakan dengan jelas dan pasti. Karena penyidikan menyangkut langsung atau menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia, yaitu bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan dapat disebutkan dalam sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketentuan tentang alat-alat penyidik. Yang kedua, ketentuan tentang diketahui terjadinya delik. Dan yang ketiga, pemeriksaan di tempat kejadian. Lalu yang keempat, pemanggilan tersangka atau terdakwa. Yang selanjutnya, penahanan sementara. Yang keenam, penggeledahan. Dan yang ketujuh, pemeriksaan atau interogasi. Yang kedelapan, berita acara yang memuat tentang penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian. Yang kesembilan, penyitaan. Dan yang kesepuluh, penyampaian perkara. Dan yang terakhir yaitu pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan. Untuk selanjutnya dalam proses penyidikan ini, kami akan membahas tentang diketahui terjadinya delik. Terdapat 4 kemungkinan terjadinya sebuah delik, yaitu kedapatan tertangkap tangan. Yang kedua, karena laporan. Dan yang ketiga, karena pengaduan. Serta yang terakhir, diketahui sendiri atau berdasarkan pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik. Seperti membaca dari surat kabar, mendengar dari radio, mengetahui dari sosial media, dan yang terakhir yaitu serta dari berbagai kemungkinan. Yang pertama, menurut pasal 1/19 KUU Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana, yaitu terdapat pengertian dari istilah tertangkap tangan yang meliputi tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana. Yang kedua, tertangkap tangan segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan. Yang ketiga, tertangkap tangan sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik. Dan yang terakhir, tertangkap tangan setelah kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku atau turut melakukan atau turut membantu melakukan tindak pidana tersebut. Penyidikan tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya delik baru saja dilaksanakan. Berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah berselang dengan beberapa waktu yang telah berlalu. Atau dengan cara lain untuk mengetahui terjadinya sebuah delik yaitu dengan cara pengaduan juga laporan. Dalam pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang wewenang penyidik yang tertulis menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Namun, dalam hal ini juga terdapat perbedaan antara pengaduan juga dengan laporan yang dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu
Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik. Yang kedua, pengaduan dapat ditarik kembali. Sedangkan dengan laporan tidak dapat ditarik kembali. Bahkan apabila seseorang melaporkan delik padahal delik itu tidak benar, maka seseorang tersebut dapat dituntut telah melakukan laporan delik palsu. Dan yang ketiga, pengaduan memiliki jangka waktu tertentu untuk mengajukannya, sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu. Yang keempat, pengaduan sebenarnya merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dapat dituntut. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa pengaduan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu yang absolut. Hal ini dapat dilakukan penyidikan jika telah ada pengaduan. Jadi, pada delik ini sendiri atau jadi pada delik penentu apakah merupakan delik aduan atau tidak, seperti dalam kasus penghinaan. Dan yang kedua adalah yang relatif. Hal ini dapat dilakukan meskipun tidak ada pengaduan. Hal ini dapat ditinjau dari orang yang melakukannya, maka dapat menjadi delik aduan. Yang relatif ini hanya dapat dilakukan pada tingkat penuntutan. Barulah diperlukan adanya pengaduan tertulis yang dilampirkan pada berkas perkara. Kalau pengaduan tertulis tersebut tidak dilampirkan, maka hakim dapat menolak tuntutan dari jaksa. Selanjutnya, pemeriksaan di tempat kejadian. Tindakan berkelanjutan dari proses diketahui terjadinya delik, yaitu pemeriksaan di tempat kejadian. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara tersebut dalam pasal 7 ayat 1 butir B ditentukan bahwa penyidik sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf A, pejabat Polri memiliki wewenang melakukan tindakan pertama yaitu memeriksa pada saat di tempat kejadian. Dalam pasal yang sama, pada butir H mengatakan bahwa penyidik berwenang mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hal pemeriksaan tempat kejadian perkara. Apabila ahli tersebut menolak, maka ia dapat diancam dengan pidana menurut pasal 224 KUHP. Pemeriksaan tempat kejadian perkara pada umumnya dilakukan karena terjadinya delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan. Pada saat pemeriksaan tempat kejadian perkara, penyidik dapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian. Hal ini dimaksudkan agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari atau bukti lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut, dan sebagainya tidak terhapus atau hilang. Sebagai bahan bukti, keadaan di tempat kejadian perlu diabadikan dengan cara membuat gambar atau foto. Demikian pentingnya ketelitian serta kecermatan dalam melakukan pemeriksaan dalam tempat kejadian perkara. Sehingga dalam ilmu kedokteran dikenal dengan pepatah to touch as little as possible and to displace nothing, yang artinya menyentuh sedikit mungkin, tidak memindahkan apapun. Pemanggilan tersangka dan saksi. Dalam peraturan lama HIR mengatur tentang pemanggilan dalam dua buah pasal, 80 dan 81. Maka dalam KUHP hanya menyebutkan bahwa penyidik pasal 6 ayat 1 huruf A poin memiliki kewajiban untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Pasal 7 ayat 1 butir G. Adapun ketentuan pemanggilan dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, apabila yang dipanggil tidak dapat menghadap atau memenuhi panggilan dengan alasan yang dapat diterima, misal sakit berat, maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumah yang mendapat panggilan. Yang kedua, apabila yang dipanggil tidak menghadap karena disengaja tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dikenakan pidana menurut pasal 216 KUHP.
Yang terakhir, apabila panggilan menghadap di sidang pengadilan, saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut pasal 522 KUHP. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.